Dan di antara 10 hari tersebut ada hari yang terbaik sepanjang tahun, yaitu Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari menyembelih, karena nahar artinya menyembelih onta. Nahar kita ada zabah menyembelih juga, misalnya untuk kambing maupun sapi. Adapun onta adalah dengan nahar sebagaimana tadi dibacakan dalam surat Al-Hajj ayat 36, itu di onta tersebut dinahar dalam kondisi shawaf, dalam kondisi berdiri. Fa idza wajabat junubuha, ketika sudah dipotong maka onta tersebut pun jatuh. Jadi dia disembelih dalam kondisi berdiri, disebut dengan Yaumun Nahar. Kenapa? Karena hari itu tanggal 10 Dzulhijjah dianjurkan untuk menyembelih. Dan dia adalah hari terbaik sepanjang tahun, sebagaimana Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Malam terbaik sepanjang tahun Lailatul Qadar. Adapun siang yang terbaik sepanjang tahun adalah Yaumun Nahar. Malam yang terbaik sepanjang tahun adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Siang terbaik sepanjang tahun adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Allah bersumpah, walayalin asyar, demi hari-hari yang 10. Karenanya ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ibadah dengan nilai spesial yang sangat besar pahalanya. Ya, Nabi SAW dalam hadis mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah seperti beramal soleh di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang bertanya, walal jihad fisabilillah, ya Rasulullah, apakah amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi SAW, walal jihad, lebih dicintai oleh Allah amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai daripada jihad fisabilillah, illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kemudian dia keluar, seorang laki-laki yang berjihad, dia bawa pedangnya, dia bawa alat-alat perangnya, dan dia bawa raganya, dia bawa jiwanya. Kemudian dia balik tanpa membawa itu semua. Artinya dia meninggal, jiwanya hilang. Kemudian hartanya juga diambil oleh musuh. Ini menunjukkan dia jihad yang sempurna, ya. Nyawanya diambil oleh musuh, hartanya diambil oleh musuh. Baru kata Nabi, orang yang jihad seperti ini baru pahalanya sama seperti orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, ini hari-hari yang mulia, yang saya sering sampaikan, hari-hari yang terlupakan oleh sebagian kaum muslimin, terlupakan oleh sebagian kaum muslimin. Berbeda tatkala kita mendapati 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fenomena masyarakat kaum muslimin, khususnya di tanah air, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka semangat mereka beribadah luar biasa, baik sedekah, baca Quran, salat malam, ya, sampai ada namanya salat tahajud jam 1, jam 2 mereka salat, karena mereka tahu ini hari-hari sangat spesial, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi ketika bertemu dengan 10 hari Dzulhijjah, pengagungan ini tidak seperti pengagungan terhadap 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah siang 10 siang terbaik, bahkan ada hari terbaik, yaitu Yaumun Nahar. Dan tadi Nabi SAW sudah menjelaskan bahwasanya amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dari segala amalan. Bahkan lebih dicintai daripada jihad, kecuali jihad yang spesial. Jihad yang spesial tadi, yang dia keluar dengan raga dan jasadnya dan hartanya, kemudian dia meninggal, kan hartanya diambil oleh musuh, artinya dia jihad yang sempurna, baru menyamai seorang beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya, di hari-hari yang indah ini, seorang berusaha beramal sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin, dan amal tersebut terbuka, ya, lapang, amal apa saja, ya, yang meskipun ada di sana amalan-amalan khusus, amalan-amalan khusus. Contoh bagi jamaah haji mereka ada amalan-amalan khusus, seperti tanggal 8 mereka ke Mina, kemudian mabit di Mina, ya, namanya hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 mereka pagi-pagi ke Padang Arafah, kemudian mereka wukuf di sana sampai maghrib, kemudian malamnya mereka pergi ke Muzdalifah, kemudian mereka tidur di Muzdalifah sampai subuh, kemudian di Muzdalifah mereka berzikir kepada Allah sampai matahari menjelang menguning, kemudian sebelum matahari terbit, kemudian mereka pun berangkat menuju Mina, kita tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian mereka buka hari tersebut dengan melempar Jamratul Aqabah. Setelah melempar Jamratul Aqabah, kemudian mereka
apa namanya, menyembelih ya. Rasulullah SAW yang Rasulullah lakukan adalah ronhat, yaitu ramyu, nahr, kemudian halaq, kemudian tawaf. Rasulullah SAW pada tanggal 10 kegiatan yang beliau lakukan pertama lempar jamarat, jamratul aqabah 7 lemparan. Setelah itu beliau menyembelih atau ya menyembelih onta beliau yang berjumlah 163 beliau sembelih dengan tangan beliau, 63 beliau sembelih sendiri. Kemudian yang sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi SAW ketika hajian yang beliau berikan kepada Allah bukan 1 ekor onta, 2 ekor onta, tapi 100 ekor onta. 100 ekor onta. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyembelih, kemudian baru beliau mencukur gundul kepala beliau, ini adalah halaq. Setelah beliau mencukur kepala beliau, kemudian beliau pakai baju biasa, melepaskan kain ihram beliau, kemudian beliau pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Oleh karenanya, tanggal 10 Zulhijjah adalah hari terbaik, di situ berkumpul banyak amal ibadah. Banyak amal ibadah terutama bagi jamaah haji. Pada hari tersebut mereka lempar jamratul aqabah. Pada hari tersebut mereka menyembelih hewan hadiyu mereka. Pada hari tersebut mereka bercukur, tahallul kalau bahasa kita. Pada hari tersebut mereka tawaf dan sa'i. Jadi banyak amal ibadah yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Makanya dikatakan hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Muzdalifah, Rasulullah SAW biasa selalu salat malam, tidak pernah meninggalkan salat malam. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika malam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah, Nabi begitu habis salat maghrib dan isya dengan jamaah, Rasulullah tidur istirahat. Rasulullah SAW istirahat dan Rasulullah tidak menghidupkan malam tersebut. Kenapa kata para ulama? Karena Rasulullah SAW mempersiapkan energi beliau untuk melaksanakan kegiatan yang banyak besoknya tanggal 10. Tanggal 10 karena beliau tanggal 10 tadi lempar jamarat, kemudian motong kambing, motong onta 100 ekor onta, 63 dengan tangan beliau sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian pergi dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina ke Mekah, kemudian untuk tawaf, kemudian dari Mekah balik lagi ke Mina. Ini perlu kegiatan, perlu energi, dan itu semua dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Ini amalan-amalan yang dilakukan oleh jamaah haji. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji? Maka amalan yang bisa mereka lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah banyak, semua amalan terbuka selebar-lebarnya, di antaranya puasa ya. Di antaranya puasa. Diperbolehkan bagi seperti sholat malam, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan untuk sholat malam di hari-hari ini ya. Kita apa namanya, mumpung kita masih ada umur ya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan yang mencekam atau banyak saudara kita yang meninggal, kita tahu bahwasanya waktu kita sangat berharga. Kita tahu waktu kita sangat berharga. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih memberikan kita
umur untuk bertemu dengan 10 Dzulhijjah, dan kalau saya tidak salah ini hari keempat, 4 Dzulhijjah, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk banyak beribadah, salat malam, baca Al-Qur'an ya, sebanyak-banyaknya, kemudian bersedekah ya, sebanyak-banyaknya sebisa mungkin, berbakti kepada orang tua ya, berkata-kata yang baik ya, memberi manfaat kepada orang lain, membantu orang lain baik dengan harta maupun dengan semangat ya, mendoakan mereka ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Yang penting jangan kita menganggap hari-hari ini adalah hari-hari yang biasa. Di antara ibadah yang sangat agung yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak hajian, kalau orang jemaah haji mereka menyembelih namanya hadyu. Sembelihan mereka namanya hadyu. Adapun orang yang tidak berhaji maka mereka menyembelih dengan namanya udhiyah. Udhiyah atau hewan kurban kalau bahasa kita, jamaknya adalah adhahi. Makanya hari raya pada tanggal 10 Dzulhijjah disebut Idul Adha. Ya, Idul Adha di antaranya berkaitan dengan hari sembelihan, hari korban. Ini kira-kira ikhwan dan akhwat, para hadirin hadirat ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan secara khusus tentang ibadah menyembelih ya. Ibadah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan ibadah yang sangat spesial ya, yang merupakan puncak dari peribadatan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 disebut dengan Yaumun Nahar, disebut dengan Yaumun Nahar ya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya hari yang terbaik ya adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah, yang di mana disitulah kemudian disembelih hewan-hewan korban. Tentunya kita ingin tahu tentang pembahasan berkaitan dengan hal ini dari sisi keutamaan, kemudian adab-adabnya dan syarat-syaratnya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hari korban. Baik, hadirin hadirat subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya disyariatkannya hari korban adalah kisah yang masyhur tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Dan ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Gambaran sedikit bahwasanya Ibrahim ketika itu disuruh menyembelih putranya yang sangat dia cintai, putranya sematawayang ya, yang sampai falamma balagha ma'u sa'ya, dan sudah mencapai masa remaja. Ya, masa yang dimana seorang anak sudah bisa diharapkan untuk melanjutkan kegiatan ayahnya. Ya, kalau kita sudah jadi orang ya, di mana keterkaitan hati seorang orang tua kepada anak sangat kuat di masa tersebut. Inilah Ismail alaihissalam, anak yang saleh, yang dinantikan kedatangannya oleh Nabi Ibrahim puluhan tahun. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, tidak punya anak sampai puluhan tahun. Kemudian menikah dengan Hajar, baru punya anak Ismail. Ya, kira-kira dari sejak menikah dengan Sarah sampai menikah dengan Hajar punya anak Ismail mungkin 40 tahunan atau kurang lebih daripada itu, baru kemudian punya anak satu orang, yaitu Ismail yang sangat dicintai oleh Ibrahim. Kemudian Allah menguji Ibrahim dengan menyuruh Ibrahim meletakkan disuruh untuk disembelih. Sebagian ulama mengatakan sebabnya karena Ibrahim alaihissalam telah mencapai predikat yang sangat tinggi yang disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan al-khullah adalah derajat cinta yang paling tinggi. Dalam bahasa Arab ada beberapa derajat cinta, ada namanya mahabbah, ada namanya mawaddah, ada namanya khullah. Khullah adalah derajat cinta yang sangat tinggi yang disebut dengan khullah karena yatakhallal. Artinya kalau ada kolbu, maka seluruh relung-relung yang ada di kolbu tersebut sudah terisikan dengan rasa cinta tersebut. Maka rasa cinta yang sangat tinggi disebut dengan khullah. Dan tidak ada yang mencapai derajat ini kecuali Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah telah mengangkat aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, ketika seorang diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya, Khalilur Rahman, kekasih Allah, tentunya dia harus ada timbal balik bahwasanya dia hatinya atau kalbunya harus murni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah mengatakan Allah melihat bahwasanya di kalbu Ibrahim masih ada kecintaan kepada anaknya yang luar biasa dan Allah ingin kecintaannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji Ibrahim alaihissalam pada perkara yang sangat dia cintai. Sehingga dia disuruh memilih cinta kepada Allah ataukah cinta kepada putranya. Dan ini juga Allah lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji pada perkara-perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintai, mulai dari meninggalkan kampung halamannya, dimusuhi oleh kerabatnya, kemudian anak-anaknya meninggal. Kita tahu Nabi namanya orang tua sangat sayang kepada semua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di masa kehidupan Nabi. Nabi punya 7 anak, 6-6-nya meninggal di masa kehidupan Nabi kecuali Fatimah yang meninggal belakangan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian diuji dengan paman yang sangat dia cintai, Abu Thalib meninggal dunia yang selalu membela dia sampai Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Dia sangat cintai. Beliau sangat mencintai Abu Thalib namun meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian juga di antara yang meninggal yang sangat dia cintai adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, meninggal di saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang hijrah, di saat-saat intimidasi dari kaum musyrikin di puncak-puncaknya dan Nabi lagi butuh-butuhnya sosok untuk dia curhat di rumah ya. Dengan seorang suami sangat butuh sentuhan-sentuhan dan dari istrinya, istri yang sangat dia cintai yang Rasulullah SAW pernah membanggakan dengan mengatakan inni qad ruziktu hubbaha. Sungguhnya aku dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Mencintai Khadijah adalah kebanggaan bagi Nabi SAW. Di saat-saat dia sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus ada perkara-perkara SAW mengkokohkan kecintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi rela berkorban semuanya demi untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibrahim alaihissalam. Ibrahim diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Diusir dari negerinya, bayangkan dia tinggal di Babil, dimusuhi oleh bapaknya yang sangat dia cintai, dia dakwahi bapaknya malah bilang, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti mendakwahiku, aku akan rajam engkau sampai kau mati dan tinggalkan aku. Diusir oleh bapaknya, dimusuhi oleh satu negeri seluruhnya. Bayangkan seluruh negeri sangat menyedihkan ya. Sehingga Ibrahim mereka berkumpul seluruhnya menyiapkan kayu bakar, kemudian ingin bakar Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim harus pergi meninggalkan kota yang sangat dia cintai tersebut. Dia mengatakan inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Ya, aku akan pergi menuju Rabbku dan Allah akan berikan hidayah kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Disebutkan Ibrahim ketika keluar dari kampungnya sekitar dia nikah dengan Hajar, kemudian dia punya anak Ismail ketika usia dia 80 tahun. Berarti dia berdoa sampai punya anak sekitar 60 tahun. Dari 20 sampai 80 sekitar 60 tahun baru Allah kasih anak. Anak itu yang disuruh sembelih. Anak yang sangat dia cintai. Ini bukan anak sembarang, anak yang soleh. Ya, kalau seorang orang tua punya anak nakal saja meninggal, dia pasti sedih. Meskipun nakalnya luar biasa, dia pasti sedih kalau anaknya meninggal ketabrak mobil atau dibunuh orang, dia akan sedih. Ya. Apalagi anaknya anak soleh, kemudian meninggal, ya bagaimana sedih luar biasa. Apalagi anak soleh tersebut yang disuruh bunuh adalah dia sendiri. Makanya Ibrahim ini ujian yang sangat berat, kata para ulama, lebih berat daripada ketika dia dimusuhi oleh satu negeri. Lebih berat daripada ketika dia dimusuhi oleh bapaknya. Lebih berat daripada ketika dia diusir dari kampungnya. Ya. Lebih berat dari segala ini, ujian super berat. Dia harus menyembelih anaknya sendiri. Akhirnya Allah kisahkan dia datang kepada anaknya, dia mengatakan ini arafil manami ani atbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu wahai anakku? Anaknya mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan yang kau diperintahkan, kau akan dapati aku sabar wahai ayahanda. Sehingga kita kagum, kita bingung mana yang lebih hebat, Ibrahim atau putranya Ismail, sama-sama hebat. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih anak, singkat cerita akhirnya Allah wafadainahu bidzibhin azim, maka Allah gantikan dengan sembelihan yang
yang besar menggantikan Ismail. Maka sejak saat itulah adanya syariat berkorban. Nah, kita ketika berkorban bukan hanya sekedar berkorban, kita ingat ini semua, bahwa ini disyariatkan untuk mengingat pengorbanan. Hidup ini ada pengorbanan. Hidup ini adalah pengorbanan. Kita ingin meraih sesuatu yang tinggi, ada pengorbanan. Dan Allah sering atau Allah kadang menguji kita pada perkara-perkara yang kita cintai, ya. Tidak ada di antara kita ingin diuji. Kita enggak ingin diuji, tapi ujian itu pasti datang. Bahkan diuji pada perkara-perkara yang kita cintai. Nabi SAW pernah dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah darinya. Berpisah darinya. Oleh karenanya, dalam kehidupan ini ada ujian, terkadang ujian-ujian pada perkara yang kita cintai, yang kita sayangi. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam diuji pada putranya Ismail. Taib, tadi kita ingin singgung sedikit tentang ayat yang dibacakan, ya. Allah menyebutkan wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Onta kami jadikan bagi kalian sebagai syiar-syiar Allah. Jadi kita perlu ingat bahwasanya menyembelih ini adalah syiar yang memang ditampakkan, ibadah yang ditampakkan, bukan ibadah yang disembunyikan. Banyak ibadah hukum asalnya kita sembunyikan karena keikhlasan. Untuk korban kita syiarkan, ditampakkan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawa." Sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya, dalam menaharnya ketika dalam kondisi berdiri, ya. Kan onta kalau disembelih berdiri. Kemudian fa idza wajabat junubuha, ketika dia terjatuh lambungnya, begitu digores di bawah lehernya, maka dia pun jatuh. Kata Allah, "Fakulu minha," maka makanlah dari hewan tersebut. Ini disyariatkan kita makan dari sembelihan kita. Kita makan dari sembelihan kita disyariatkan. Bahkan di antara perbedaan mendasar antara Idul Adha dengan Idul Fitr, kalau Idul Fitr disunahkan kita makan sebelum pergi ke musholla untuk sholat. Kita makan dulu, karena ini hari fitr. Fitr artinya hari berbuka, sehingga orang tahu kita tidak berpuasa lagi. Kita makan sebelum pergi ke sholat. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha, orang yang punya sembelihan disunahkan tidak makan. Disunahkan tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Sampai dia makan dari sembelihannya. Makanya dianjurkan dia tidak makan. Nanti sembelihannya disembelih, baru dia makan. Yang pertama dia makan pertama kali dari sembelihannya. Makanya cari tukang jagal yang cepat, ya. Karena kalau dia lama potong sapi bisa makan jam 12 siang. Oleh karena tapi kalau onta mungkin sebentar, kambing mungkin sebentar, misalnya sapi, pengalaman kita sampai kita makan jam 11 sampai menjelang zuhur karena sulit, ya. Belum nyembelihnya susah, belum sapinya ngamuk-ngamuk, ya, belum kemudian mau masaknya dipanggang dan macam. Kalau kambing sebentar, tapi sunnahnya tidak wajib, ya. Tapi sunnahnya makan dari hewan korban kita. Makanya Allah mengatakan fakulu minha, makanlah dari hewan korban tersebut. Wa at'imu al-qani awal mu'tar, kemudian berikanlah sebagai sedekah, sebagai hadiah kepada orang yang al-qani, yang tidak minta-minta, al-mu'tar orang yang minta-minta. Allah berkata, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan onta-onta tersebut bagi kalian agar kalian bersyukur. Ini di antara keajaiban bahwasanya Tuhan itu ada. Onta ini hewan yang menakjubkan. Insyaallah saya ada pengajian mungkin hari Kamis ini tentang keajaiban onta. Tapi intinya onta ini adalah hewan yang sangat kuat, ya. Kalau dia ngamuk, dia tendang orang bisa mati. Onta itu sangat kuat. Tapi Allah tundukkan. Dia mau dinaikin oleh manusia, dia mau bahkan bukan dinaikin, ditumpangin dengan barang-barang yang banyak dia mau. Bahkan disembelih juga dia tidak kabur. Onta, Allah mengatakan sakharnaha lakum, kami tundukkan onta-onta itu bagi kalian. Yang harusnya kalau secara normal dia mungkin marah, mungkin dia jadi hewan buas, kita nggak bisa apa-apa. Tapi Allah tundukkan. Padahal bisa saja dia jadi hewan buas, kekuatan dia kuat. Cuma begitulah Allah jadikan tunduk hatinya sehingga dia mudah untuk dijadikan tunggangan oleh manusia, jadi tukang angkat barang, jadi truk jalan. Kemudian juga susunya luar biasa dan bisa disembelih dengan mudah, ya. Bisa disembelih dengan mudah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian Allah katakan, perhatikan ini, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak juga darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Ini isyarat bahwasanya seorang ketika menyembelih, meskipun dia syiarkan, dia harus menjaga ketakwaan bahwasanya saya menyembelih ini bukan untuk pamer. Ini sapi saya paling gemuk, onta saya yang paling gemuk, kambing saya paling banyak, enggak.
Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darah yang kalian tumpahkan. Yang sampai adalah ketakwaan Anda ketika menyembelih hewan tersebut. Ini peringatan bahwasanya meskipun menyembelih disyariatkan untuk disiarkan, tidak disembunyikan, sebagaimana Rasulullah SAW menyembelih, Rasulullah mengatakan hada min Muhammad wa ali Muhammad, taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ini terimalah ya Allah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Rasulullah sebutkan ya, karena syiar. Ya, maka dianjurkan kita menyembelih di siang hari supaya orang lihat. Inilah menyembelih karena Allah. Karena di sana ada menyembelih kepada selain Allah. Ada orang menyembelih untuk jin, ada orang menyembelih untuk mayat, ada orang menyembelih untuk dewa, ada orang menyembelih untuk berhala. Kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syiar tauhid, dikerjakan di siang hari lebih baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya juga darahnya, yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Baik, inilah sekilas selayang pandang, sekilas tentang disyariatkannya menyembelih ya. Jadi apa keutamaan menyembelih? Kalau orang tanya keutamaan menyembelih, kita bilang menyembelih keutamaannya banyak ya. Di antaranya adalah syiar Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka ini merupakan takwanya hati. Ya, bukti Anda takwa kepada Allah, Anda mengagungkan syiar ini. Kemudian di antaranya ini ibadah yang agung ya, fasholli rabbika wanhar inna sholati wa nusuki wa mahyamati rabbil alamin. Kata Allah, salatlah dan menyembelihlah karena Allah. Dan kita disuruh menyatakan inna sholati wa nusuki, salatku dan sembelihanku. Allah gandengkan antara salat dengan sembelih. Salat ibadah yang agung digandingkan ibadah yang agung. Makanya Allah mengatakan salat adalah ibadah jawarih, anggota badan yang paling mulia, dan nyembelih adalah ibadah harta yang paling mulia. Ibadah harta yang paling mulia ya. Kemudian di antara keistimewaan menyembelih bahwasanya tanda bukti seorang bersyukur kepada Allah adalah dengan menyembelih selain salat. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar." Kata Allah, kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, sungai di surga. Karenanya Allah datang dengan fa yang menunjukkan takkid. Fasholli, kalau begitu, maka kalau bahasa kita maka sholli, salatlah li rabbika karena Allah, wanhar dan menyembelih karena Allah. Oleh karenanya bukti agar engkau wahai Muhammad, seakan-akan Allah berkata, wahai Muhammad, engkau sudah kami kasih sungai di surga, ini kenikmatan luar biasa. Karenanya hendaknya kau salat dan menyembelih. Kalau begitu, bukti bersyukur yang paling besar kepada Allah adalah rajin salat dan menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau diberi kelapangan harta ya, berusaha untuk menyembelih ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai dikatakan ini ibadah yang setahun sekali ya, menyembelih hari Idul Adha ya. Ini ibadah yang waktunya terbatas, maka kalau seorang memiliki harta dan diniatkan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan kita menyembelih, kita bisa bersedekah. Bersedekah daging dari sembelihan tersebut kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama seperti zaman sekarang. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwasanya pada korban ada dua ibadah yang paling utama. Ibadah pertama ibadah menyembelih. Ini bukan ibadah sedekah, beda. Menyembelih itu ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri, berkorban, menyembelihnya, menyembelih sehingga keluar darah, itu ibadah tersendiri dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk roh. Saya beberapa kali ditanya, orang-orang yang buka proyek di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman, orang-orang pedalaman beri syarat, kalau mau buka proyek di sini, harus menyembelih babi, menyembelih apa, kita serahkan kepada roh. Mereka tanya, saya bilang, enggak boleh, hukumnya haram. Enggak boleh. Itu syirik akbar. Bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Menyembelih kepada jin, kepada roh, hukumnya haram. Menyembelih hanya untuk Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis yang masyhur tentang dzubab, kata Rasulullah SAW, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat, ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat ya. Di antaranya kemudian hadis tersebut dia menyerahkan lalat untuk berhala. Dia menyerahkan lalat untuk berhala, maka dia pun mati dan dia masuk neraka jahanam. Ini ibadah yang paling utama, ibadah menyembelih. Makanya disyariatkan orang yang menyembelih, dia nyembelih sendiri. Disyariatkan kalau dia mampu, dia nyembelih sendiri. Ya. Yang penting dia ahli dalam menyembelih.
Jangan kemudian dia nyembelih ternyata pisaunya enggak tajam ya, menyiksa hewan tersebut, tapi dia berusaha nyembelih sendiri. Eh, Kalau dia tidak mampu baru dia wakilkan. Ketika dia wakilkan juga dia anjurkan dia melihat langsung agar dia melihat ibadah tersebut ya. Dan dia mengatakan Allahumma hadza minni minka wa ilaik. Ya Allah ini darimu dan untuk engkau. Dia yang mengucapkan ya. Penyembelih mengatakan bismillah Allahu akbar tapi dia katakan ini dariku ya Allah Subhanahu wa dari engkau dan untuk engkau. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya orang kalau menyembelih maka sembelihannya tadi akan menjadi tunggangannya ketika di sirat, maka hadisnya dhaif ya, tidak bisa dijadikan hujjah ya. Dan hadis-hadis yang datang seperti ini semuanya lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Dalam disebutkan fa innaha matayakum 'ala sirat. Kalau kalian menyembelih, maka sembilan kalian akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat. Maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Demikian juga hadis bi kulli sya'ratin hasanah. Ya, setiap kalau kita menyembelih maka setiap rambut dari hewan tersebut semuanya akan menjadi kebaikan. Ini juga hadisnya dhaif. Hadisnya juga dhaif. Tapi secara umum menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Tapi kita akan bahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sembelihan. Pertama adalah syarat-syarat al-udhiyah, ya. Korban, hewan korban. Yang pertama jenisnya. Jenisnya harus dari al-bahimah ya, bahimatul an'am kata Allah Subhanahu wa taala. Al-bahimah ini gampangannya adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ustaz, onta, sapi, kambing kurang keren Ustaz. Saya ingin nyembelih dengan kuda. Kuda lebih mahal, tidak sah. Tidak sah ya. Ustaz, saya tidak punya uang untuk beli kambing. Saya ingin nyembelih dengan ayam. Tidak sah. Itu bukan udhiyah. Entenya Anda nyembelih sapi, kuda, Anda serahkan kepada fakir miskin, sedekah. Tapi tidak disebut dengan hewan kurban. Tidak disebut hewan kurban. Anda nyembelih ayam 1000 ekor, kemudian diberikan kepada masyarakat, itu sedekah, bagus. Tapi tidak dikatakan dengan hewan kurban. Hewan kurban, kalau enggak onta, ya sapi, ya kambing. Kemudian usianya, ya. Onta minimal 5 tahun. Kemudian sapi minimal 2 tahun. 2 tahun minimal. Kambing ada 2. Ada apa? Kambing Jawa. Istilahnya ya. Kemudian domba. Kalau kambing ini apa namanya? 1 tahun usianya. Kalau domba 6 bulan. Ya, tidak boleh kurang daripada umur ini ketika menyembelih hewan-hewan tersebut. Jangan sampai sapinya kurang masih 1 tahun 8 bulan, maka tidak boleh. Jangan sampai kambingnya baru 9 bulan, kemudian jangan sampai domba kurang dari 6 bulan. Kemudian dari sisi selamat dari aib. Nabi SAW melarang, di sana ada aib yang disepakati. Tidak boleh. Kemudian ada aib atau cacat yang diperselisihkan. Yang disepakati dari SAW mengatakan apa namanya yang sakit, yang jelas sakitnya, al-bayyin maraduha, al-marda al-bayyin maraduha, jelas sakitnya. Kelihatan sakit misalnya apa namanya enggak tahu mungkin sakitnya demam atau apa atau penyakit hewan lah. Ya, dokter hewan lebih tahu jelas sakitnya. Sakitnya tidak pantas untuk disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-arja al-bayyin arajuha, jelas pincangnya. Kemudian al-awra al-bayyin awaruha, jelas apa namanya? buta satu matanya. Al-ajfa allati la tunki, yaitu sangat kurus.
Ini empat penyakit yang disepakati tidak boleh dijadikan hewan korban. Apalagi yang lebih daripada ini? Apalagi yang lebih parah. Lebih parah contohnya kakinya bukan cuma pinjang satu, dua kakinya nggak ada. Atau matanya dua-dua buta misalnya. Atau sangat kurus sampai kurus berlebihan. Sakitnya mau mati jelas. Ini kalau begini aja nggak boleh, apalagi yang lebih parah. Kemudian ada aib-aib yang diperselisihkan. Ya, contohnya seperti telinga terpotong misalnya ekor terpotong. Kemudian misalnya dikebiri misalnya, kemudian pantatnya terpotong misalnya. Ini contoh aib-aib yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun wallahu alam bisawab, ini secara umum masih boleh, ya. Masih boleh, tidak sampai terlarang. Kecuali kebiri, di kebiri ini ada dua. Kalau maksudnya di kebiri ada dua. Jika maksudnya zakarnya terpotong, ya. Kalau zakarnya terpotong, maka ini makruh. Tapi kalau dikebiri, jika maksudnya dikebiri, maksudnya testisnya dipotong, agar dagingnya banyak, maka ini justru dianjurkan. Ini dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena kambing yang Nabi sembelih dikebiri. Ya, Rasulullah SAW menyembelih syataini, akronaini, ya, amlahaini, mauju'ataini. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk, kemudian berwarna antara hitam dengan putih. Ada yang mengatakan tubuhnya putih, kepalanya hitam, jadi indah dipandang. Mauju'atain dalam kondisi dikebiri, dikebiri. Ya. Karenanya kita lihat di sini tidak ada perbedaan kambing laki, kambing perempuan, kambing betina, sapi laki, sapi betina, sapi jantan, onta betina, onta jantan. Sebagian mengatakan lebih bagus yang jantan, ya terserah, yang penting dagingnya lebih banyak. Lagi ini lebih banyak maka lebih baik karena untuk dibagi-bagi. Tapi asalnya tidak ada bedanya antara jantan maupun betina, meskipun Nabi SAW yang disembelih oleh Nabi adalah yang jantan. Ya. Tapi kemudian di antaranya waktu kurban. Waktu berkorban. Awal dan akhir. Awal waktu adalah setelah sholat Id. Sholat Id yang pertama di kampung. Pertama di daerahnya. Misalnya di daerah Jakarta, kita di daerah Jakarta, sholat Id yang pertama ada kampung sana sudah selesai. Yang penting begitu waktu duha, dia langsung sholat Id. Ternyata jam 6:30 sudah selesai sholat Id. Kalau sudah ada yang sudah selesai sholat, langsung bisa nyembelih. Karena tidak boleh menyembelih sebelum sholat. Ada seorang sahabat yang dia menyembelih sebelum sholat, maka dia mengatakan, syatuka syatu lahmin. Daging sembelihanmu daging biasa, bukan daging korban. Tidak boleh menyembelih sebelum sholat. Dia punya waktu start adalah setelah sholat. Setelah sholat yang mana Ustaz? Orang banyak sholat. Yang sholat pertama yang terjadi di kampung kamu, itu sudah boleh menyembelih. Sudah ada yang sholat selesai, meskipun khutbah belum selesai, sudah boleh menyembelih. Adapun menyembelih sebelum waktu sholat, maka dianggap sebagai daging biasa, bukan daging korban. Akhir waktu, ada khilaf di kalangan para ulama.
Namun wallahu alam bisawab, yang paling tepat adalah sebelum akhir hari-hari tasyrik, yaitu sebelum terbenam matahari, hari terakhir hari tasyrik. Hari tasyrik. Yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 13 Zulhijjah. Ingat, yang lebih utama disembelih di siang hari, namun malam juga boleh. Lebih utama disembelih di siang hari. Namun malam juga boleh. Malam juga boleh kecuali malam 13, karena hari tasyrik berakhir kapan? Hari tasyrik berakhir terbenamnya matahari pada tanggal 13. Sudah lewat itu bukan hari tasyrik lagi. Jadi malam tanggal 14 sudah tidak boleh menyembelih. Waktu kita panjang ya, dari setelah sholat Idul Adha tanggal 10 ada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 hari keempat sebelum terbenam matahari. Inilah waktu untuk menyembelih. Kemudian berkaitan dengan berserikat dalam berkorban. Berserikat ada dua model. Ada dua model. Perhatikan, ini penting. Model pertama adalah berserikat dalam kepemilikan. Yaitu duit untuk belinya, gampangnya, duit untuk beli. Yang kedua, berserikat dalam pahala. Dalam share pahala, Maka dalam kepemilikan duit untuk dibeli, maka yang boleh hanya pada, gampangannya, onta maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Kemudian sapi sama juga, sapi maksimal 7 orang. Ketika saya bilang maksimal 7 orang, berarti 6 orang boleh, 5 orang boleh, 3 orang boleh, nggak ada masalah. 1 orang juga boleh. Tapi maksimal 7 orang. Adapun kambing maksimal 1 orang, tidak ada berserikat. Maksimal 1 orang. Maksimal 1 orang. Tidak ada kemudian 10 orang kambing 1 nggak boleh, 3 orang kambing 1 nggak boleh. Ini kita bicara tentang kepemilikan. Ketika saya bilang kepemilikan, dia inilah yang tidak boleh motong kuku, motong rambut sejak tanggal 1 Zulhijjah. Inilah sang pemilik, perhatikan. Sang pemilik yang tidak boleh memotong kuku, potong kuku dan rambut sejak 1 Zulhijjah hingga hewannya disembelih. Ya. Kalau 7 orang sapi, 7 orang bareng-bareng beli sapi, ya udah 7 orang itu yang tidak boleh. 7 orang sama-sama onta juga tidak boleh, 1 orang kambing. Adapun berserikat dalam share pahala, maka ini bebas. Ini bebas. Bebas ya. Boleh lebih dari 7 orang, bahkan pada kambing. Nabi SAW pernah menyembelih, Nabi mengatakan kambingnya pertama ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, yang satu ini untuk Muhammad dan umatku yang belum menyembelih. Jadi Nabi share pahala kepada dia, kepada keluarganya yang masih hidup maupun sudah meninggal. Nabi share 1 kambing padahal, bukan 1 orang, tapi lebih dari 1 orang. Tapi ini adalah share pahala. Para ulama membedakan. Untuk masalah kepemilikan, yang berlaku, saya yang punya kambing, saya yang punya sapi, maka ada batas maksimal. Onta 7 orang, sapi 7 orang, kambing cuma 1 orang. Adapun masalah share pahala, maka tidak ada batasannya. Ya, kita boleh men-share pahala kepada siapa yang kita sukai. Ustadz, kalau gimana kita nggak punya duit Ustadz untuk
Kita ingin gabung sama ibu, ibu belum pernah menyembelih, maka kita ingin gabung satu. Tapi kita punya uang cuma sedikit, cuma kumpul-kumpul cuma 3 juta beli 1 ekor kambing. Nggak bisa kah? Jawabannya nggak bisa, aturannya ada. Terus bagaimana solusinya? Solusinya, kamu anak-anak kumpulin duit, belikan ibu kambing. Belikan ibu kambing, kasih kambing ke ibu, Bu, ini hadiah dari kami untuk sembelih. Ya sudah, ibu dapat pahala korban, kalian dapat pahala berbakti sama orang tua. Ya. Itu di antara solusi yang mungkin bisa dilakukan ya, dilakukan. Baik, ini mungkin hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum menyembelih. Tadi kita sudah singgung hukum-hukum berkaitan dengan menyembelih. Di antara juga para ulama khilaf tentang bolehkah kita menyembelih untuk orang yang sudah meninggal dunia. Saya misalnya menyembelih kambing untuk ayah yang sudah meninggal dunia. Ya. Ini ada khilaf dengan para ulama antara jumhur dengan mazhab Syafi'i. Mayoritas ulama mengatakan tidak jadi masalah seorang menyembelih untuk orang yang sudah meninggal dunia. Terutama mereka mengatakan bahwasanya menyembelih ini lebih ada nilai sedekahnya. Dan sebagaimana para ulama ijma sedekah atas orang mayit, orang meninggal sampai ijma. Misalnya ibu misalnya beri makan kepada fakir miskin, niatnya untuk si fulan yang sudah meninggal, sampai selama dia muslim, kita muslim, maka hukumnya sampai. Dan ijma ulama tidak ada khilaf. Khilaf itu misalnya ngirim pahala Al-Fatihah, ngirim baca surat Al-Baqarah, ada khilaf. Tapi kalau sedekah atas nama orang meninggal tidak ada khilaf. Semuanya menyatakan sampai. Khilaf kalau ngirim pahala baca Quran ada khilaf, sebenarnya mengatakan sampai, sebenarnya tidak sampai. Ini kita tidak ingin bicara itu, tapi kalau sedekah sepakat. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya menyembelih hewan ini mirip dengan sedekah. Sebagaimana sedekah boleh kepada atas nama orang mati, maka menyembelih juga atas nama orang mati diperbolehkan. Sementara mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat, tapi di antara pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i bahwasanya menyembelih khusus untuk orang meninggal tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya. Tidak ada sahabat menyembelih untuk orang meninggal dunia secara khusus. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Tidak ada. Kemudian menyembelih adalah ibadah tersendiri. Menyembelih bukan sedekah. Menyembelih bukan sedekah. Menyembelih itu menyembelih, kita potong lehernya hewan, menyembelih. Itu ibadahnya. Ibadah sedekah ibadah nomor 2. Ibadah pertama adalah menyembelih. Menyembelih. Dan ibadah ini tidak bisa untuk orang meninggal. Yang masih hidup yang menyembelih. Sehingga dari situ mereka berpendapat tidak ada menyembelih atas nama orang sudah meninggal. Tidak ada. Kecuali orang meninggal tersebut ketika masih hidup dia mewasiatkan, ini harta saya, nanti tolong sembelih buat saya. Kalau itu jelas boleh. Tapi kalau dia tidak ada wasiat, tidak ada apa-apa, kita nyembelih untuk orang meninggal, maka tidak boleh. Tapi ini masalah khilafiyah. Jumhur mengatakan boleh. Ya, maka silakan memilih pendapat yang mana. Tapi kalau misalnya saya potong sapi, kemudian saya bilang ini sapi buat saya, dan bapak saya yang sudah meninggal, makanya tidak jadi masalah. Jadi dia tidak independen orang meninggal tersebut. Jadi permasalahan yang diperselisihkan bagaimana kalau kita nyembelih atas nama mayat secara independen. Kalau tidak secara independen tidak apa-apa, ya. Tidak ada masalah. Yang kalau disembelih atas nama mayat secara independen ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mayoritas mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dan para sahabat juga tidak melakukannya. Jadi ada khilaf, maka ini kita berlapang dada menghadapi permasalahan khilafiyah. Tapi berkaitan dengan orang yang akan menyembelih al-mudhahhi, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi." Jika telah masuk Dzulhijjah. Dzulhijjah masuk mulai malam hari, yaitu di akhir bulan Dzulqa'dah, malamnya terlihat hilal, itulah 1 Dzulhijjah. Kebetulan kalau sekarang ini adalah malam Ahad kemarin. Jadi sejak matahari terbenam di malam Ahad sudah 1 Dzulhijjah. Sudah 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi, maka jangan dia motong rambutnya dan jangan dia potong kukunya, ya. Semua rambut di tubuhnya tidak boleh dia potong dan semua kukunya tidak boleh dia potong. Sampai kapan? Sampai sembelihannya disembelih. Sampai sembelihannya disembelih. Mulai sejak kapan? Sejak malam Minggu, ya, sejak malam 1 Dzulhijjah, karena tanggalan Islam mulai dari malam. Kelihatan hilal sudah
masuk tanggalan ya. Kalau seorang baru muncul niat pada hari kelima, dia tadi belum ada niat untuk menyembelih. Tanggal 5, oh, saya kayaknya mau menyembelih deh. Saya niat deh. Dia ingin menyembelih. Ontanya belum ada. Ontanya belum, kambingnya belum ada, tapi sudah niat. Kalau dia udah niat, dia sudah entah dapat atau enggak, tapi dia sudah arada ahadukum ayyudhahi, dan dia baru berniat. Kalau sudah berniat, maka sejak itu dia berlaku aturan. Kalau dia belum berniat, tidak. Bisa jadi dia niatnya muncul tanggal hari ke-10 ya. Tahu-tahu ada rezeki, sudah. Ya, dia baru niat mau nyembelih, baru dapat duit, baru beli kambing, ya sudah. Sebelumnya tidak berlaku karena dia belum berniat. Dan ini berlaku hanya kepada pemilik tadi yang saya sebutkan. Yang onta 7 orang, yang sapi 7 orang, kambing 1 orang. Seperti saya misalnya, saya di keluarga, disunahkan kata para ulama, 1 kepala keluarga, 1 hewan. Ya. Saya sendiri yang nyembelih, tapi pahalanya buat keluarga saya, meskipun misalnya anak saya 20, nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh motong rambut dan potong kuku cuma saya sendiri. Karena sayalah sang pemilik hewan tersebut. Adapun saya share pahala kepada anak-anak dan istri, maka mereka tidak berlaku hukum tersebut. Adapun jika seorang melanggar, ternyata dia sengaja, kalau dia lupa nggak ada masalah, ini lupa tidak bisa. Tapi kalau dia sengaja karena, aduh saya kayaknya harus potong kuku, harus ini, sudah dia istighfar aja. Tidak ada hukuman khusus, tidak ada, dan tidak jadi masalah ya. Baik, adapun bagaimana cara menyembelih ya? Menyembelih tadi kita sebut ada 2 model, ada nahar, ada dzabah. Adapun dzabah yaitu menyembelih berkaitan dengan onta, berkaitan dengan sapi dan kambing, yaitu di bagian leher sehingga 4 lehernya terputus ya. Adapun nahar tadi onta dalam kondisi berdiri kemudian digeret di bagian bawah lehernya, maka kemudian itu namanya nahar. Ini dua model ya. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat ya, dihadapkan ke arah kiblat. Adapun dzabah tadi yang dipotong 2 urat nadi, kemudian tenggorokan dan kerongkongan. 2 urat nadi kanan kiri, kemudian tenggorokan dan kerongkongan ya. Ini dipotong, ketika dipotong tentunya menggunakan pisau yang tajam ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Allah mencatat, mewajibkan kebaikan dalam segala hal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, "Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu." Kalau kalian menyembelih, nyembelih dengan cara yang baik dan tajamkanlah pisau kalian ya. Menyembelih dengan pisau yang tajam sehingga sentuhannya mudah, bukan kasihan hewan yang disembelih tersebut. Fal yurih dzabihatahu, sehingga memudahkan yang disembelih. Kemudian ketika menyembelih jangan diperlihatkan kepada hewan yang lain, kasihan dia melihat temannya disembelih, dia sudah tersiksa sebelumnya, seakan-akan disembelih 2 kali. Kalau ada memang berdekatan, ambil kain ditutup sehingga satunya tidak melihat ketika kawannya disembelih. Hadapkan kiblat kemudian disembelih dengan mengucapkan bismillah ya. Bismillah, Allahu akbar, bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa lak, Allahumma taqabbal minni ya. Allah hadza minka wa laka, Allahumma taqabbal minni. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyembelih beliau berkata bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini di antaranya. Kemudian berkaitan dengan daging udhiyah, daging hewan korban tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual sama sekali, baik kepalanya, baik kulitnya, baik dagingnya tidak boleh, dan juga tidak boleh dijadikan sebagai upah tukang jagal, tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karenanya dilarang kita menjadikan kepala atau kulit sebagai upah tukang jagal. Kalau jagal mau jagal sapi, kita bilang biayanya berapa? 1.500.000. 1.500.000 kasih. Yang kita bilang 1.500.000-nya dari kamu bawa pulang kulit sama kepala sama ekor bawa semua, kuku-kuku bawa semua. Ini enggak boleh. Jadi kita cuma kasih 1 juta, enggak boleh. Harus murni, dia tidak boleh diambil daripada daging ini, ke daging untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kasih hadiah buat dia di luar daripada ongkos enggak ada masalah. Tapi kalau dipotong dari ongkos maka ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan ya. Baik kulitnya, kulit Ustaz kita enggak ada mau. Dia kasih orang kalau enggak mau kasih orang. Ada yang mau ambil, dia ambil kasih. Dia mau jual terserah dia. Kalau kita udah kasih daging sama orang miskin, orang miskinnya jual, enggak ada masalah, bukan urusan kita. Ya, tapi kita jangan pemilik kita jual, enggak boleh. Kalau kita udah kasih orang miskinnya jual, boleh-boleh saja, terserah dia ya. Kita usahakan sebenarnya mengatakan makan kemudian makan dari daging tersebut disunahkan, fakulu minha, kata Allah tadi, makanlah dari daging tersebut. Kita makan dari sembelihan kita.
wa at'imu al-qani'a wal mu'tar, kemudian dia sedekah. Atau kita kasih sepertiga sedekah, sisanya kita makan, kasih keluarga, kasih tetangga, nggak ada masalah. Baik, ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Ya, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan, sangat jelas. Orang yang beruntung adalah orang yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Semoga kita termasuk yang beruntung, yang terpilih untuk berkurban, sehingga dengan adanya kita bisa membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Nah, kami persilakan kepada sahabat taklim yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat atau raise hand. Pertama-tama saya akan bacakan dulu yang sudah masuk di room chat ya Ustadz ya. Pertanyaan dari Ibu Lucy. Beliau adalah notaris di Kota Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. 1. Jika mau berkurban sapi, apa boleh berpatungan dengan yang lain, Ustadz? Jika boleh berpatungan, apakah ada batasan dalam berpatungan tersebut? Dan adakah atsar dari sahabat untuk itu? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Lucy, bagaimana caranya agar bisa berkurban untuk masyarakat yang dekat di lingkungannya, di lingkungan kita, sementara masjid di sekitar kita terputus. Maaf Ustadz, atau satu-satu dulu ya Ustadz ya. Ya. Oke, yang pertama untuk kurban secara patungan. Ya, secara patungan tadi kita bilang onta maksimal 7 orang, sapi maksimal 7 orang. Kurang dari 7 orang tidak jadi masalah. 3, 5, sendirian juga boleh. Tetapi maksimal 7 orang. Di dalam hadis disebutkan para sahabat sapi mereka 7 orang ya. Sapi mereka bertujuh. Ya, 7 orang buat 1 ekor sapi. Oleh karenanya sapi dan onta boleh 7 orang ya, maksimal. Kurang daripada itu tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana caranya agar bisa berkurban untuk masyarakat yang dekat di lingkungan kita, sementara masjid di sekitar kita tidak mengadakan penyembelihan hewan kurban. Memang sekarang ada kurban secara online, tapi tentunya yang mendapat bukan masyarakat yang ada di dekat-dekat lingkungan kita. Kita bisa aja berkorban online kalau kita percayai orang tersebut, kita yakin dia amanah. Kita bilang tolong dagingnya kirim ke sini, kirim ke rumah untuk kita bagi-bagi. Meskipun mungkin korbannya tidak di depan kita karena alasan protokol kesehatan dan yang lainnya ya. Ini kondisi memang tidak bisa disamakan seperti kondisi biasa ya. Padahal acara korban acara yang hendaknya dilihat oleh banyak orang, syiar ya. Anak-anak juga senang lihat sapi ya dan macam-macam. Tapi kondisi sekarang tidak memungkinkan kita untuk kumpul rame-rame. Maka tidak mengapa kalau disembelih di suatu tempat, diserahkan, kita wakilkan, dagingnya kita bilang kirim ke sini, biaya kirimnya berapa, kita bagi-bagi di masyarakat. Itu ada solusi yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga dari Bu Lucy, boleh berkurban sekalian diniatkan juga untuk akikah, Ustaz? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah akikah boleh digabungkan dengan hewan kurban. Fatwa dari Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa itu diperbolehkan. Yang mengatakan tidak boleh karena mereka memandang bahwasanya masing-masing dari akikah maupun korban adalah ibadah yang independen, tidak bisa digabungkan. Ibadah yang independen. Berbeda dengan kalau ibadah bisa digabungkan. Contohnya salat tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur misalnya. Inti daripada tahiyatul masjid yang penting sebelum duduk sudah salat. Tujuan itu bisa kita dapatkan sebelum duduk sudah salat 2 rakaat, sudah bisa kita dapatkan ketika kita salat langsung niatnya qobliyah zuhur. Kalau kita niatkan qobliyah zuhur, kita dapat salat sunnah qobliyah zuhur dan tujuan tahiyatul masjid sudah kita dapatkan. Seperti ini bisa digabungkan. Tetapi sama seperti Imam mengatakan seperti mandi di hari Jumat dengan mandi junub. Apa tujuannya? Ada yang mengatakan bisa digabungkan karena tujuan dari mandi Jumat adalah bersih agar bisa pergi sholat di hari Jumat dalam kondisi bersih. Maka kalau orang sudah
junub di pagi hari Jumat dia mandi cukup sekali saja. Mandi junub tadi sudah mewakili tujuan mandi Jumat. Namun sebenarnya kadang tidak bisa digabung karena masing-masing independen. Jadi masalah ini tujuannya bisa tercapai dengan dua atau masing-masing punya independen. Bagi yang berpendapat bahwasanya akikah adalah independen berkaitan dengan sang anak yang murtahanun bi kullu gulam murtahan bi akikati, masing-masing anak tergadaikan dengan kambingnya, korban ibadah independen. Kalau begitu tidak bisa digabungkan. Ini pendapat sebagian ulama. Namun Imam Ahmad mengatakan boleh. Karena tujuannya yang penting kita berkorban. Yang penting ada syiar menyembelih kepada Allah pada hari tanggal 10. Nah, kalau kita sembelih hewan akikah enggak ada masalah. Sehingga syiar tersebut dilaksanakan. Sehingga dengan demikian dua-duanya tujuannya bisa tercapai. Dari sini dikatakan bahwasanya akikah bisa digabungkan dengan Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah khilafiyah. Pertanyaan berikutnya, saat takbir setelah sholat fardu tanggal 9 Zulhijjah, jahr atau sir, Ustadz? Lalu bertakbirnya berapa kali? Bertakbirnya bebas tentunya ya. Kita perbanyak takbir. Intinya perbanyak takbir ya. Kapan saja kita boleh bertakbir. Namun sebagian ulama mereka bertakbir setelah sholat, mereka bertakbir. Tidak ada bilangan khusus, tidak ada jumlah khusus. Tapi secara umum kita bertakbir sekarang di jalan juga oke ya. Takbir dengan keras ya. Takbir keras. Karena syiar ya, diperbanyak untuk bertakbir sejak tanggal 1 Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Zulkifli Harhab. Izin bertanya Ustadz, ada batas waktu untuk mencukur dan memotong kuku dan bulu. Apakah cukur dan memotong kuku dan bulu itu untuk hewan kurbannya atau untuk orang yang hendak berkurban, Ustaz? Untuk orang yang hendak berkurban. Kalau hewannya nggak usah dicukur, biarin aja lebih keren, tidak usah dicukur. Nah, jadi adapun kita berkaitan dengan kitanya tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh mencukur rambut. Ini tadi mungkin sebelum kajian sudah bertanya ya. Di kajian tadi sudah kita singgung ya. Allah alam bishawab. Dari Desi Yaren, pertanyaannya, bolehkah kita berkurban untuk kerabat yang sudah meninggal, Ustaz? Tadi sudah kita jawab juga. Ini mungkin pertanyaan sebelum kita bahas tadi. Intinya ada khilaf, kalau independen buat orang yang sudah meninggal maka ada khilaf. Mazhab Syafi'i tidak dianjurkan, menurut jumhur mengatakan dianjurkan. Saya ya silakan masalah khilafiyah ya. Tidak jadi masalah insyaallah taala, tapi kalau dia berkorban dia dan orang yang sudah meninggal maka ini tidak jadi masalah, tidak independen. Misalnya saya sapi, saya 6 orang, satunya bapak saya yang sudah meninggal. Ini oke, enggak ada masalah. Jadi masalah kalau kambing khusus buat bapak saya sudah meninggal ada khilaf. Tapi jumhur mengatakan diperbolehkan, dikiaskan dengan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya beribadah itu kan kewajiban untuk yang masih hidup ya Ustaz ya. Ya, yang sudah meninggal tidak punya kewajiban lagi untuk ibadah gitu ya. Enggak ada kewajiban. Kecuali dia berwasiat tadi. Kecuali dia berwasiat. Kalau dia mau meninggal dia berwasiat ya. Dan harta itu kurang dari 1/3 peninggalannya maka harus dijalankan. Nah, misalnya dia meninggal 1 miliar. Jadi wasiat, saya ingin potong sapi 2 ya, masih cukup karena 1/3 dari 1 miliar 330 juta. Harta peninggalnya 1 miliar 330 juta, masih dari 1/3, kurang dari 1/3 maka wasiat harus dijalankan. Tapi kalau dia meninggal nanti saya wasiat potong kambing, ternyata meninggal punya uang tinggal 10 juta, bahkan minus 20 juta, hutangnya banyaknya nggak bisa dikerjakan. Ya, jadi karena wasiat paling tidak maksimal 1/3 dari harta peninggalan, harta warisan. Ya. Jadi bagaimana Ustaz tata caranya supaya tepat secara syar'i kalau itu berkurban berdasarkan wasiat dari almarhum atau almarhum? Kita bilang aja Allahumma hadza an an al-mayyit, sebut namanya fulan bin fulan ya. Laka wa minka taqabbal minhu ya. Hadza kita sebut anil mayyit, an fulan. Terus kita bismillah Allahu akbar, ini dari si fulan yang sudah meninggal. Sebut namanya baru disembelih. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau barang tadi sapi sekaligus kita masukkan orang sudah meninggal, ini tidak ada khilaf ya. Yang khilaf tadi saya katakan jika untuk independen khusus untuk orang yang sudah meninggal. Tapi intinya para orang sekarang masyarakat mengikuti mazhab jumhur, jadi tidak jadi masalah ya. Mereka nyembelih atas nama orang sudah meninggal dunia. Ya.
Selanjutnya pertanyaan dari Kang Yudhistira Garut. Apabila anak Adam meninggal putus semua amal kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Wallahu a'lam. Ini komentar ya, Ustaz ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ellen Mohfi Yuni. Bismillah, semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, bagaimana proses pemotongan hewan kurban yang sesuai syar'i? Tadi sudah kita jelaskan, hewannya dihadapkan ke kiblat, kemudian kita bilang bismillahi Allahu akbar, hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, dan atau kalau kita nyembelih untuk ya kita bilang tadi bismillah Allahu akbar, Allahumma laka wa minka, Allahumma taqabbal minni. Disembelih ya. Disembelih maka begitu saja, tidak sulit-sulit, mudah. Yang penting sapinya ditahan ya, sehingga diikat dengan baik, sehingga disembelih dengan mudah ya, sehingga dia tidak begitu kesakitan. Harus tadi pisaunya yang tajam. Yang penting jangan lupa bilang bismillah. Bismillahi Allahu akbar. Ya, mungkin juga rumus dari Juleha harus diperhatikan ya, Ustadz ya. Betul. Juleha itu juru sembelih halal. Nah, itu ada 531 ya, Ustadz ya. Saya kurang tahu, mereka ahli-ahli. Ya, saya sendiri tidak begitu tahu. Mereka lebih ngerti bagian mana yang dipotong ya. Ya Allah alam bisawab ya. Baik, Ibu, sampai berapa pertanyaan lagi? Sebentar Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan dari Raden Roro Diah Kusuma Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau bertanya, insya Allah sudah niat berkurban dengan 2 kambing, tapi dengan adanya pandemi berkurban secara online. Tapi harga kambing sudah ditetapkan lebih murah dari yang diperkirakan. Bolehkah saya berkurban dengan online dengan harga yang ditetapkan lebih murah? Apakah sudah cukup berniat berkurban dengan kambing yang lebih murah dan kambing sudah sesuai syariat? Karena bila ada sisa uangnya untuk digunakan keperluan, karena bila ada sisa uangnya dipergunakan untuk keperluan yang lain, apakah boleh, Ustaz? Ya kan, yang penting kita kambing tersebut sesuai dengan syarat, mau online mau langsung, yang penting orang yang kita wakilkan orang yang amanah ya. Ya kalau masalah online sekarang kita cari siapa yang amanah, karena bisa jadi kita dibohongin ya. Kalau kita tahu itu amanah, itu kambing kita, kalau apalagi kita bilang mohon maaf kalau pas disembelih saya ingin video call misalnya, itu bagus, kita nyaksikan kambing kita, bilang ini kambing, suruh bilang ini kambing ibu ini ya, kita tahu jangan sampai kambing orang yang di video call bukan kambing kita sendiri. Seperti ini banyak kejadian di Mekah, mereka beli kambing, ini kambing orang di nonton, padahal kambing orang yang dipotong bukan kambing dia. Oleh karenanya tidak jadi masalah pakai video call, kemudian disembelih kita lihat ya, dan kita bisa pastikan bahwasanya daging tersebut tidak dijual, tidak diperjualbelikan. Ini sekarang tinggal butuh orang. Kalau kita sudah yakin amanah, nggak usah lihat-lihat juga nggak ada masalah. Tapi kita dianjurkan untuk melihat karena itu ibadah. Ibadah yang atas nama kita tidak bisa langsung melakukannya, kita mewakilkan orang. Ketika disembelih kita bilang Allahumma hadza minka walak, ya Allah dari engkau dan untukmu ya. Meskipun yang menyembelih orang lain ya. Jadi dianjurkan untuk bisa dilihat langsung meskipun dengan video call. Allah alam bisawab. Video call. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Dafa. Afwan izin bertanya, seandainya berniat kurban atas nama anak yang belum balik, masih berumur 2 tahun, apakah anak itu tetap harus menjaga tidak bercukur dan potong kuku? Jazakallahu khairan. Daripada bingung, dipotong aja lu kukunya, nggak usah nanya-nanya. Dipotong kukunya, cukur rambutnya, nggak usah. Tapi kalau dia potong sendiri ya nggak ada masalah, dia nggak dosa, dia masih belum balik. Ya. Masih belum balik. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Ari Ardianto. Izin bertanya Ustadz, seorang teman dalam kajian bersama Ustadznya rahimahullah berpendapat bahwa untuk berkurban boleh patungan beramai-ramai seikhlasnya dan semampunya. Misalnya hanya mampu 100
ribu atau 200.000, lalu dikumpulkan dengan yang lain sampai dapat seekor kambing. Dalilnya adalah bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih dan berkata, yang ini untuk umatku. Bagaimana, Ustaz? Tadi ini untuk share pahala, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha ya. Mereka sudah jelas ini masalah pahala bebas. Adapun masalah pemilik maka ada aturannya. Ada aturan. Ini dapat 4 mazhab demikian. Bahkan ada yang mengatakan ijma akan hal ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Wiwi Rawiyah. Beliau ada notaris di Kota Bekasi, tapi pertanyaannya sama seperti yang sebelumnya ya, Ustadz menanya sebelumnya. Saya tetap harus bacakan. Pak Ustadz, biasanya berkurban satu sapi bisa untuk 7 orang. Nah, apabila hanya untuk 1 orang, karena dia mampu, itu bagaimana? Maksudnya bagaimanakah hukumnya berkorban satu sapi bisa untuk 7 Lebih orang? baik jangan 1 sapi, 5 sapi 1 orang boleh. 10 sapi 1 orang boleh ya. Ya. Jadi saya bilang tadi maksimal 1 sapi 7 ya. 7 sapi 1 orang boleh kalau dia punya duit banyak, enggak ada masalah. Yang penting jangan buat bangga-banggaan, buat sombong-sombongan karena yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan. Takwanya ya, bukan jumlah bulunya ya atau banyaknya daging ya. Baik, selanjutnya Pak Amri Badawi menanyakan surat dan ayat berapa yang dibaca pada saat pembukaan. Surat Al-Hajj ayat 37 dan 36 dan 37, Pak Amri. Pertanyaan berikutnya dari Raden Roro Diah Kusuma Wardani. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz tadi mengatakan bahwa bila hari raya Idul Adha disunahkan kita makan hasil dari kita berkurban. Ya. Bagaimana bila berkurban secara online, Ustadz? Enggak apa-apa, itu kan uzur, enggak ada masalah ya. Beli kambing lain aja no. Ya enggak apa-apa, itu uzur, enggak ada masalah. Itu sunnah, tidak wajib artinya. Mau tunggu dikirim dagingnya 2 hari lagi ya repot ya. Nanti sampai dagingnya sampai jam 12 malam kelaparan deh. Nggak ada masalah, makan aja, makan aja. Kalau bilang oh dagingnya bisa dikirim jam 4 sore. Kalau mau bertahan boleh, pagi-pagi sebelum sholat makan dulu, makan opor kenyang, apa sebelum subuh. Sebelum subuh makan opor semua kenyang, baru kemudian nanti. Tapi itu sunnah, kalau memang ada halangan enggak apa-apa, kita makan, enggak usah menyiksa diri. Enggak masalah. Ya. Dari Pak Sarman, Ustadz, apakah saat pemotongan kurban ada keharusan disaksikan oleh orang yang berkurban tersebut, Ustaz? Tidak ada keharusan. Kalau kita sudah pasrahkan di restoran. Tapi itu tadi dianjurkan. Sebenarnya mengatakan dianjurkan itu ibadah kita lihat. Itu kambing kita lihat. Dan itu ada nilai tersendiri ya. Apalagi kambing itu kita beli mahal. Ini korban. Ya Allah terimalah dariku. Adalah kawaminka. Allah mataqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku kambing ini. Apalagi sebagian orang beli kambing mahal ya. Kemudian dia rawat, dia tunggu sampai seminggu, dia kasih makan, kemudian dia sembelih, luar biasa perasaannya, dia sembelih sendiri, kambing yang dia pelihara sehingga gemuk, kemudian dia sembelih sendiri, ini ada pengorbanan yang luar biasa. Nilai ibadah di situ. Ya. Pertanyaan dari Bu Nur Usni. Bismillah, Ustadz, hewan kurban sepertiga bagian untuk pekurban dan sepertiga untuk hadiah dan sepertiga disedekahkan. Apakah sepertiga bagian tersebut dapat diberikan ke semua tetangga di kompleks selama masa pandemi ini? Boleh. Kita sedekah. Semua kambing kita sedekahkan juga boleh. Nggak ada masalah. Kita ambil sedikit untuk kita juga merasakan hewan yang berkah tersebut. Tapi kalau ada yang lebih perlu, kita kasih semuanya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi aturan sepertiga itu apa, Ustaz? Sepertiga sedekah, mereka bilang ini khilaf, ada yang mengatakan wajib sepertiga disedekahkan. Lebih dari itu lebih baik. Lebih baik. Ya. Apalagi kalau kita ternyata sudah cukup, kita dianjurkan makan meskipun sedikit karena kita makan hewan korban kita, hewan yang berkah ya. Tapi kalau ada yang lebih butuh ya kasih aja semua. Nggak ada masalah. Baik. Selanjutnya dari Bapak Sarman, bagaimana dengan kerbau, Ustaz? Apakah disamakan dengan sapi? Karena di beberapa tempat kami ada yang berkurban dengan kerbau. Wallahu alam, saya lupa pembahasannya. Ya, saya belum lupa pembahasannya. Wallahu alam. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Paristiana Nurhidayati. Kalau kurbannya di hari tasyrik berikutnya, puasa sunnahnya sampai kapan, Ustadz? Terkait dengan puasa sampai memakan hasil daging kurban itu. Tadi makan aja, enggak usah, enggak apa. Itu kan sunnah ya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya kalau bisa. Kalau enggak bisa ternyata dipotong tanggal 13 hari terakhir masa puasa 3 hari enggak makan. Jadi kalau memang berhalangan makan aja sekarang enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nanti dipotong kita makan lagi enggak ada masalah. Nah. Ya.
Ada yang raise hand? Tidak ada yang raise hand, belum ada ya Ustadz ya. Ustadz izin, ini ada yang bertanya, tapi disampaikan lewat saya, private. Maaf, saya bacakan dulu pertanyaan dari Bu Mustika Rashidah. Setelah hari tasyrik, jika kita terbiasa puasa Ayyamul Bid, jadi kita berpuasa cukup 2 hari di tanggal 14 dan 15 Dzulhijjah, Ustaz. Kalau kita biasanya Ayyamul Bid, kita cukup ya, atau minimal kita puasa 3 hari. Jadi dianjurkan kita berpuasa dalam sebulan 3 hari. 3 hari itu kalau bisa hari-hari tasyrik itu yang terbaik. Hari tasyrik? Hari tanggal 13, 14, 15. 13, 15 tiap bulan. Kalau ternyata tidak bisa karena ada halangan karena hari tasyrik atau hari yang lainnya, maka kita ganti dengan hari yang lain. Kita yang penting 3 hari. 3 hari. Jadi saya ulangi, puasa tiap bulan 3 hari. Ini wasiat Nabi SAW. Siyamu salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Yang terbaik adalah Ayyamul Bid, 13 sampai 15. Tapi kalau tidak bisa, hari kapan saja. Enggak ada masalah, yang penting 3 hari dalam sebulan. Jadi 13, 14, 15, 16, maaf, bisa 15, 16, 17 boleh. 14, 15, 16 boleh ya Ustadz ya? Iya, 14, 15, 16 boleh. Pertanyaan berikutnya dari Rosi Dawati. Bolehkah berkurban dengan cara membeli hewan kurban yang asalnya dari hutang? Jadi dengan cara berhutang, Ustaz. Berhutang boleh kalau seorang mampu untuk melunasinya. Jadi begini, kita punya beda antara kita berhutang dengan kita punya hutang kita berkorban. Kalau kita nggak punya hutang, kemudian kita berhutang untuk berkorban, selama kita menurut persangkaan kuat kita bisa lunasi pada waktunya, maka tidak jadi masalah. Misalnya, kita punya penghasilan tiap bulan 20 juta. Qadarullah awal Zulhijjah sudah habis semua. Tapi gajian nanti tanggal bulan depan. Kita utang untuk kambing 3 juta, 4 juta. Tidak apa-apa, karena perkiraan kita insya Allah kita bisa lunasi dengan mudah. Ini kesempatan tidak bisa saya lewati. Maka saya hutang tidak jadi masalah. Ini kita tidak punya hutang, kita berhutang karena kita ingin nyembelih dan akan kita bisa lunasi pada waktunya. Kondisi kedua, saya punya hutang. Terus saya ingin berkorban, sementara hutang saya sudah tempo, sudah ditagih-tagih. Mau bayar utang dulu atau nyembelih kambing? Yang jelas harus bayar utang dulu. Ini bayar utang, nyembelih kambing sunnah, bayar utang hukumnya apa? Wajib. Maka tidak boleh dia menyembelih sementara dia punya hutang, dia harus lunasi hutang dia dulu. Kecuali hutang tersebut belum jatuh tempo. Kalau hutang tersebut belum jatuh tempo dan ternyata ketika jatuh tempo menurut dia bisa lunasi, maka tidak mengapa dia berkorban. Tapi kalau menurut dia ketika jatuh tempo dia tidak mampu melunasi, maka jangan berkorban. Mending dia bayar utang, itu lebih wajib. Itu lebih wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan dari Bu Andi Hartati, apakah boleh berkurban melalui online? Tadi sudah ya. Misalnya melalui Basnas. Jika boleh bagaimana? Coba pilih pertanyaan terakhir, Bu. Bisa pilih pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Iya, maksudnya satu pertanyaan lagi maksud saya. Oh. Boleh, Bu ya? Atau masih banyak pertanyaan? Dari Ibu Dewati. Saya dibelikan kambing oleh suami untuk kurban. Apakah pemilik kambing ini suami atau saya, Ustadz? Jika kalau saya, sudah dikasih, kalau sudah dihadiahkan berarti milik Ibu. Kalau cuma dipinjemin itu lain cerita, kan dikasih. Dikasih ibu, pindah pemilikan, ibu yang berkorban, berarti ibu yang tidak boleh cukur rambut dan tidak boleh potong kuku. Yang berkorban juga ibu. Ya. Selama itu sudah dihadiahkan oleh suami, berarti tidak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi dan selanjutnya saya niatkan kurban ini pahalanya untuk ayah saya almarhum. Jadi di-share, nah, apa untuk ibu dan untuk ayah tidak ada masalah. Di-share. Satu lagi boleh Ustadz ya? Boleh. Qadarullah pada bulan ini terdapat beberapa keluarga kami yang sakit. Baiknya uang yang kami miliki dialokasikan untuk berkurban atau membantu keluarga yang sakit, Ustadz. Seperti membantu PCR-nya, perawatan, dan pengobatannya. Ini dari Bu Linda, Notaris Jakarta Timur. Wallahu a'lam, menurut saya lebih baik untuk kita membantu orang yang sedang sakit. Mereka dalam kondisi apa? Darurat. Ya. Allah Maha tahu kalau kebiasaan kita menyembelih, qadarullah ada halangan. Mudah-mudahan pahala yang biasa kita, ibadah yang biasa kita kerjakan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena yang dinilai oleh Allah adalah kebiasaan seseorang. Kalau seorang sudah biasa berkorban tiap bulan, tiap tahun,
qadarullah pada tahun sekarang betapa banyak kaum muslimin yang membutuhkan bantuan ya, mendesak ya. Ya sudah kita berikan aja kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa berkorban di lain waktu ya. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, kepada bapak-bapak, pada hadirin hadirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkorban tahun ini dan juga kita bisa menyisihkan harta untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah Covid ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penderitaan mereka dan semoga saudara-saudara kita yang meninggal karena Covid dicatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala sebesar-besarnya di sisi Allah. Dan bagi yang sedang mengalami musibah Covid ya, yang Allah nilai adalah sikap Anda dalam menghadapi Covid tersebut. Kalau dihadapi dengan tenang, dengan sabar, maka insya Allah akan mendapatkan pahala syahadah, pahala syahid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Firanda atas tausiah yang disampaikan. Ya, semoga Ustadz mendapat pahala jariah atas banyaknya ilmu yang Ustadz bagikan pada kami hari ini. Dan semoga kami dapat mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Bisa mengamalkan ilmu tersebut.